Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru yang saya hormati dimanapun berada. Selamat bertemu lagi dengan saya Hermanto. Pada video kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat aktivitas remedi di platform pembelajaran berbasis Moodle. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara membuat kelompok atau grup. Silakan Bapak Ibu untuk menyimaknya. Ya, kita klik back to groups. Nah, kita kembali pada grup, kemudian ini kita cek kelompok remedi quiz 1 sekarang berubah, yang semula 0 sekarang menjadi 6. Ini artinya bahwa di dalam kelompok ini sudah ada 6 mahasiswa yang kita pilih. Namanya siapa? Ini bisa dicek di kotak sebelah kanan. Members of remedi quiz 1 ada 6. Nah, student, nah siapa saja, ini adalah nama-namanya. Kemudian bagaimana untuk melihat bahwa ini kelompok ini sudah kita masukkan ke dalam kuis yang akan remedi. Let's start. Ya. Caranya adalah kita kembali ke tampilan kelas, ya. Bahasa Inggris 24. Ini cara untuk men-set aktivitas di mana mahasiswa bisa mengambil remedi. Oke. Baik, ini kita kembali ke tampilan kelas kita di dalam aplikasi berbasis Moodle. Kita pilih pertemuan di mana remedi itu akan diberikan. Ya. Saya akan pilih pertemuan keempat. Ini tempat di mana remedi itu akan saya set. Baik. Nah, di pertemuan 4 ini saya memang sudah membuat kuis dan mahasiswa sudah mengerjakannya. Dari hasil kuis ini ada beberapa mahasiswa yang nilainya tidak memenuhi syarat lulus begitu. Ya. Jadi kita ingin mereka untuk mengulang mengerjakan kuis itu tadi supaya mereka lulus. Nah, kalau kita klik kuis ini kan sudah tertutup, artinya mahasiswa tidak bisa mengakses lagi. Maka untuk khusus yang remedi kita buatkan barangkali soal yang sama, ya, soal yang sama, kemudian mereka diminta untuk mengerjakan lagi. Nah, caranya bagaimana? Untuk kita buat remedi, maka kita tidak perlu menambah aktivitas, ya. Jadi ini soalnya sudah sama seperti ini, maka kita klik edit yang di sebelah kanan. Edit. Kalau kita lihat ke bawah, di sini ada duplicate. Nah, kita klik duplicate. Baik. Setelah kita klik duplicate, maka muncul sama, ya. Ada dua quiz di sini, quiz for sentence clauses and reduced clause sama, tapi di yang bawah ini adalah copy. Ini adalah copy dari materi yang quiz yang ada sebelumnya. Nah, yang copy ini adalah materi untuk remedi. Nah, supaya mahasiswa tahu bahwa ini adalah remedi yang mereka kerjakan, maka kita rubah, ya. Caranya dengan klik tanda pensil edit title. Kita klik, kemudian kita kasih nama remedi. Nah, remedi quiz for sentence clauses and clauses. Kemudian kopinya nggak perlu dicantumkan, ya. Kita hapus, ya. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk mengklik enter, ya, di keyboard kita. Klik enter. Oke, baik. Ini muncul
ya. Jadi sudah baru remedy quiz for sentence clause and reduced clause. Baik. Untuk mengecek, karena kuisnya akan dilakukan tidak pada hari yang sama ketika kuis dikerjakan. Jadi kuis ini atau remedi kuis ini akan dilakukan pada waktu yang lain. Nah, mungkin waktu yang datang ya, yang akan datang di mana kita memberitahu mahasiswa supaya bisa mengaksesnya. Caranya bagaimana? Di sebelah kanan kita klik lagi tombol edit. Kita klik berikutnya edit settings. Ya. Baik, kita sudah masuk pada tampilan edit settings. Namanya sudah ada seperti tadi yang ada di depan, remedy quiz for sentence clauses and reduced clause. Kemudian description-nya do online quiz. Nah, ini kita rubah ya. Do the online remedy. Nah, ini mungkin saya kasih remedy saja. Remedy quiz for sentence clauses and reduced clause. Berikutnya, kalau bagian description ini kita isi, maka jangan lupa untuk mencentangnya ya Bapak Ibu. Ini kalau tidak dicentang tidak muncul, kalau dicentang maka tulisan pada description ini akan muncul. Berikutnya yang penting adalah timing. Nah, kita klik timing. Nah, ini adalah open the quiz. Ini kapan mahasiswa bisa mengakses quiz. Ya, kapan mahasiswa bisa mengakses quiz. Kalau di sini ini 21 ini kan sudah lewat ya, padahal kita memberi remedinya, kita minta mahasiswa untuk mengerjakan di beberapa hari yang akan datang. Contohnya kita buat ini tanggal, umpamanya kalau sekarang tanggal 22, maka kita set tanggal 23 atau besok ya. Besok ini jamnya jam 8 lewat 10 ya. Kemudian close quiz. Nah, close quiz jadi nanti ketika open jam 8 lebih 10, kemudian atau kita set aja jam 8.00 ya supaya mudah. Jam 8.00 kita kasih waktu katakan 30 menit ya. Kita kasih waktu 30 menit, maka kita set dulu ya, ini tanggalnya harus di tanggal yang sama, bulan yang sama, jamnya yang berbeda ya. Pastikan tanggal harus sama antara open dan close karena hanya beberapa menit saja. Kemudian jam bukanya jam 8, jam selesainya karena waktunya 30 menit, maka ini kita set 8.30 dan pastikan dicentang enable. Kalau sudah, yang lain-lain ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, umpamanya di sini ada untuk grade nilainya kategori uncategorized saja. Kemudian grade to pass, silahkan ini diisi Bapak Ibu. Passing grade-nya berapa? 60 atau 70 atau berapa, silahkan. Umpamanya saya tulis 70. Maka nanti kalau kurang dari 70 tidak lulus, kalau 70 ke atas bisa lulus. Kemudian attempts allowed, ini berapa kali mahasiswa bisa mencoba mengerjakan remedinya ya, remedi atau quiz yang kita berikan. Kemudian yang berikutnya adalah review options ya, ini kita biarkan saja ya. Jadi ini apa yang mahasiswa bisa ketahui ketika mengerjakan ya. Ini bisa di attempts, mark, overall feedback. Jadi kalau attempts-nya berapa kali dia mencoba, itu akan, kalau kita klik maka ketika dia sudah melakukan uji coba menjawab maka akan muncul. Marks begitu juga, kalau dia menjawab dengan memilih jawaban yang benar maka akan muncul. Karena quiz maka sebaiknya tidak dimunculkan supaya bisa mencegah mahasiswa untuk saling berkomunikasi, tukar jawaban. Ya, jadi dibiarkan kosong saja, tidak ada yang diklik. Kemudian yang paling penting ini adalah restrict access. Karena ini sifatnya remedi dan kita sudah membuat kuis sebelumnya, maka ini remedi ini hanya bisa diakses dari kelompok yang kita buat tadi. Jadi ini kita klik restrict access. Nah, ini kan masih none ya, berarti tidak ada batasan. Padahal materi remedi ini hanya
bisa diakses oleh mahasiswa di dalam kelompok remedi saja. Nah, kita sudah membuat kelompoknya. Berikutnya untuk restrict access ini kita klik add restriction. Nah, oke, muncul add restriction, kemudian ada beberapa pilihan. Nah, ini ada activity completion, ada date, tanggal, ada grade, nilai, ada group, kelompok, user profile, atau restriction set. Kita pilih group ya, karena kita sudah membuat kelompoknya, maka kita klik group. Nah, kemudian kembali lagi pada tampilan restrict access tadi. Nah, ini ada notifikasi please set. Nah, silahkan di set. Kemudian di group ini choose ya, silahkan untuk memilih. Maka kita klik saja. Nah, ada pilihan ya. Setelah kita klik choose, maka ada pilihan kelompok-kelompok yang bisa mengikuti remedi ini. Padahal kita sudah membentuk kelompok remedi quiz, maka kita cari remedi quiz. Ya, ini kan remedi quiz 1, kita klik. Nah, ini adalah kelompok yang bisa mengakses remedi ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita scroll ke bawah lagi, kemudian kita klik tombol save and return to course. Baik, kita sudah masuk pada course kita ya. Kita cek apakah sudah ada atau belum. Nah, ini sudah ada ya, remedy quiz for sentence clauses and reduced clause. Kemudian ini sudah kita set. Nah, ini di dalam kotak abu-abu ini tulisan not available unless you belong to remedy quiz 1. Jadi ini tidak bisa diakses sembarangan, hanya ya mereka yang masuk kelompok remedy quiz 1. Ya, tadi kita sudah membuat kelompoknya beserta anggotanya. Jadi hanya anggota remedy quiz 1 yang bisa mengakses ini. Baik, demikian cara menginstall kelompok khususnya saya contohkan pada kegiatan remedi, kelompok remedi. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempraktekannya dan mahasiswa tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan remedi. Demikian, mudah-mudahan video ini bisa dimanfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.